Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter Ian dan teman-teman semuanya. Pada siang hari ini, saya akan membawakan modul R3 saya yang berjudul Menyusun Formulasi Psikodinamika Part kedua, yaitu kemampuan mentalisasi, organisasi kepribadian, serta pola kelekatan. Untuk learning objektif dari presentasi kali ini adalah peserta didik mampu mengetahui dan memahami teori psikodinamika, serta peserta didik mampu mengetahui dan memahami cara menyusun formulasi psikodinamika. Yang pertama adalah memahami pasien dan menyusun formulasi psikodinamika. Sebelum kita bisa menyusun formulasi psikodinamika, kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan formulasi psikodinamika. Dimulai dari pengertian formulasi itu sendiri. Formulasi di sini dimaksudkan adalah suatu penjelasan atau hipotesis. Kemudian, kita juga harus mengetahui formulasi kasus, di mana formulasi kasus ini adalah hipotesis yang membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang cara pasien berpikir, merasakan, dan berperilaku. Kemudian kita harus mengetahui apa itu formulasi psikodinamika. Formulasi psikodinamika itu adalah suatu hipotesis tentang cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan mengingat dampak dan perkembangan pikiran-pikiran dan perasaan nirsadar. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana cara membuat formulasi psikodinamika. Ada tiga cara utama. Yang pertama adalah menelusuri problem utama pasien dan polanya. Kemudian kita harus mengulas riwayat perkembangan pasien. Setelah itu kita akan mengaitkan problem dan pola tadi dengan riwayat pasien dengan menggunakan data-data perkembangannya. Setelah itu akan didapatkan suatu hipotesis, di mana hipotesis ini nantinya akan bisa kita dapatkan dari berbagai macam hal dan aspek seperti yang pertama adalah kerentanan berdasarkan trauma masa kecil, kemudian riwayat pembelajaran patologisnya, kemudian pengaruh biologis atau genetiknya seperti apa, kemudian pengaruh sosiokulturalnya, pengaruh reinforce, serta skema dan kepercayaan maladaptif yang nantinya akan kita susun dalam suatu hipotesis. Nah, sifat dari hipotesis ini juga sangat dapat bervariasi. Jadi, bervariasinya itu nanti tergantung dari teori terkait psikoterapi maupun psikopatologi yang digunakan oleh terapis. Misalnya, jika pendekatannya itu psikodinamika, nanti akan fokus pada proses mental serta konflik nirsadar. Tetapi, jika pendekatannya itu dengan pendekatan kognitif perilaku, nanti akan fokus kepada pikiran atau ya keyakinan maladaptif terhadap diri, terhadap orang lain, terhadap dunia, dan masa depan. Kemudian fokus juga pada riwayat pembelajaran individual dan analisis fungsional. Selanjutnya adalah untuk formulasi psikodinamik itu sendiri. Jadi, nanti hipotesis, tentatif, atau kerangka kerja yang mengilustrasikan bagaimana berbagai elemen berinteraksi untuk membuat gambaran klinis yang muncul pada pasien. Jadi formulasi psikodinamika itu nanti akan diformulasikan setelah evaluasi menyeluruh terhadap diagnosis psikodinamik. Nah, diagnosis psikodinamik ini nanti akan didapatkan dari relasi objeknya itu seperti apa, fungsi egonya seperti apa, self-nya seperti apa, dan kemampuan reflektifnya juga seperti apa. Kemudian untuk membuat formulasi kasus psikoterapik psikodinamik itu kita harus mengetahui dan mempelajari teori-teori psikoanalisis, di mana teori ini adalah dasar dari formulasi psikodinamik tersebut. Nanti dari teori-teori psikoanalisis tersebut kita harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama yaitu drive dan psikologi ego. Nah, untuk drive dan psikologi ego sendiri itu kita harus mempelajari teori dari Sigmund Freud dan Anna Freud. Nantinya setelah kita mengetahui itu, kita akan bisa menilai drive dan psikologi ego dari seorang pasien. Kemudian relasi objeknya itu seperti apa? Nah, untuk relasi objek sendiri itu juga kita harus mempelajari teori-teori dari Melanie Klein, dari Donald Winnicott dan Margaret Mahler. Ya, nanti kita dari situ kita bisa menentukan relasi objek dari seorang pasien itu seperti apa.
Kemudian self psychology-nya kita bisa mempelajari dari teorinya Karen Horney serta Hans Kohut yang untuk teori-teori ini sendiri sudah kita pelajari dan sudah dibahas juga oleh teman-teman kita di video yang sebelum ini. Untuk formulasi kasus psikoterapi psikodinamik, yang pertama, ini nanti kita harus menentukan karakteristik egonya, menentukan relasi objeknya, dan menentukan self-nya. Nah, untuk menentukan karakteristik ego, nanti kita harus melihat bagaimana mekanisme defense-nya, bagaimana relasi dengan realitanya, dan bagaimana relasi dengan superegonya. Sedangkan untuk relasi objek, kita harus melihat relasi masa kanak dengan keluarganya itu seperti apa. Kita harus juga lihat relasi dengan terapisnya seperti apa, relasi di luar hubungan dokter pasien juga seperti apa. Kemudian untuk self, kita harus melihat eh, self-esteem-nya, self-continuity-nya, self-boundaries-nya, dan mind-body relationship-nya. Ini akan dibahas lebih lanjut dan lebih rinci oleh Dokter Swastika di video sebelum ini. Selanjutnya, kita akan fokus di eh, formulasi kasus psikoterapi psikodinamika. Selain tiga hal yang tadi sudah saya sebutkan, lanjutannya itu adalah kita harus melihat pola kelekatannya, mentalisasi atau reflektifnya, serta organisasi kepribadiannya. Nanti setelah kita bisa menilai keenam poin ini, kita akan bisa mendapatkan suatu formulasi psikodinamika. Dan kita akan mendapatkan hipotesis bagaimana berbagai elemen itu berinteraksi untuk menciptakan gambaran klinis pada pasien, meliputi konteks bio, psiko, dan sosial. Setelah itu, kita bisa merencanakan terapi yang pas untuk pasien tersebut. Kita mulai dari yang pertama pola kelekatan. Jadi pola kelekatan ini nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secure attachment, yang kedua adalah insecure attachment. Di mana pola kelekatan ini adalah menggunakan teori dari John Bowlby. Ini menjelaskan bagaimana pola hubungan awal dengan pengasuh utama membentuk cara individu berinteraksi dengan orang lain sepanjang hidupnya. Untuk yang pola kelekatan secure attachment itu adalah individu dengan kelekatan aman yang memiliki hubungan yang stabil dan penuh kepercayaan dengan orang lain. Eh, Biasanya individu ini merasa nyaman dalam hubungan dekat, bisa mengekspresikan emosi, bisa menerima dukungan dari orang lain, tidak takut akan penolakan, dan percaya bahwa orang lain itu bisa diandalkan. Itu adalah ciri-ciri dari secure attachment. Kemudian, bagaimana dengan insecure attachment sendiri? Untuk insecure attachment nanti dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah anxious atau ambivalen, kemudian avoidant, dan yang ketiga adalah disorganized. Untuk yang pertama adalah anxious atau ambivalen. Jadi, untuk anxious atau ambivalen ini itu biasanya individu dengan pola ini menginginkan hubungan yang dekat, tetapi takut untuk ditinggalkan atau diabaikan. Jadi ciri-cirinya biasanya pasiennya terlalu bergantung pada orang lain untuk validasi dan rasa aman. Kemudian takut ditinggalkan dan sangat sensitif terhadap tanda-tanda penolakan. Biasanya cenderung cemas dalam hubungan dan sering merasa tidak cukup dicintai. Kemudian selanjutnya adalah yang avoidant. Avoidant ini adalah insecure attachment yang menghindar. Biasanya menghindari keterikatan emosional dan lebih suka mandiri. Biasanya individu dengan pola kelekatan ini tidak nyaman dengan kedekatan emosional, sulit mengekspresikan perasaan dan lebih suka menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian cenderung menghindari keterlibatan emosional yang mendalam. Yang terakhir adalah disorganized, jadi kelekatan yang tidak terorganisir. Biasanya ini adalah kombinasi dari kecemasan dan penghindaran atau dari anxious atau avoidant. Jadi kombinasi keduanya. Biasanya individu dengan insecure attachment yang disorganized ini biasanya sangat menghindari atau membutuhkan kedekatan. Dan individu ini sulit untuk mempercaya orang lain karena pengalaman masa lalu yang menyakitkan dan cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola emosi dan hubungan interpersonal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mentalisasi. Jadi, mentalisasi ini adalah kapasitas individu untuk memahami dan menafsirkan perilaku diri sendiri maupun orang lain berdasarkan keadaan mental seperti pikiran, perasaan, keyakinan, serta motivasi.
Mentalisasi ini memiliki peran untuk memahami dinamika internal pasien, menggali pola hubungan interpersonal, menganalisis mekanisme pertahanan, dan membantu regulasi emosi. Selanjutnya adalah mengetahui organisasi kepribadian. Bisa kita lihat di tabel ini untuk organisasi kepribadian itu dibagi menjadi dua, level neurotik dan level borderline. Untuk level neurotik sendiri itu biasanya superegonya terintegrasi dengan baik dengan level defensi yang tinggi seperti represi, reaksi formasi, intelektualisasi, doing undoing, serta displacement. Untuk identitasnya cukup stabil, relasi objek internal ditandai dengan adanya ambivalensi terhadap objek dan konflik triangular. Untuk kekuatan egonya cukup baik, kontrol impulsnya juga cukup baik. Patologinya berdasarkan konflik serta fungsi reflektifnya intak. Sedangkan level borderline biasanya integrasi superegonya minimal. Untuk defense-nya itu yang primitif seperti splitting, identifikasi proyeksi, idealisasi, serta devaluasi. Untuk identitasnya kabur dan relasi objeknya parsial. Biasanya memisahkan antara aspek all good dan all bad. Untuk kelemahan egonya non-spesifik, biasanya ada impulsivitas, ada gangguan judgment, ada gangguan penilaian realita. Terdapat defisit signifikan juga yang diperberat oleh konflik serta fungsi reflektifnya terganggu. Berikut adalah ilustrasi kasusnya, di mana di sini ada seorang pasien bernama Nona X dengan usia 33 tahun, memiliki beberapa simptom seperti perilaku menyakiti berulang, perasaan sedih menetap, hilang minat, tidak bertenaga, nafsu makan turun, sulit tidur, sulit fokus, rasa tidak percaya, pikiran pesimis, dan ternyata setelah digali-gali mendapatkan diagnosis, contoh saja ini adalah gangguan afektif bipolar tipe 1 episode kini depresi berat tanpa gejala psikotik. Kemudian kita akan menanamnesis mendalam untuk mendapatkan teori-teori yang tadi sudah disebutkan sebelumnya untuk membuat formulasi psikodinamika. Kemudian setelah itu kita bisa memberikan terapi berupa psikofarmaka dan non-psikofarmaka. Nah, untuk mencapai terapi non-psikofarmaka, kita akan membuat diagnosis psikoterapinya dulu. Ini adalah contoh diagnosis psikoterapi yang sudah bisa kita dapatkan dari hasil anamnesis yang mendalam. Di sini kita harus tahu karakteristik egonya seperti apa, defense mekanismenya seperti apa, relasi dengan superegonya seperti apa, self-nya bagaimana, relasi objeknya bagaimana, dan yang sudah kita bahas tadi adalah bagaimana pola kelekatan, kemampuan mentalisasi, dan organisasi kepribadiannya seperti apa. Contoh untuk mengisinya di sini adalah misalkan nih pola kelekatannya adalah kelekatan yang disorganized attachment dengan kemampuan mentalisasinya hipomentalisasi dan organisasi kepribadiannya tipe borderline. Jadi dari diagnosis psikoterapi ini nantinya kita akan bisa merumuskan terapi yang tepat untuk pasien. Seperti itu, ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.